Nabi atau mungkin Rasulullah ya, ditunjuk karena nggak orangnya saking baiknya nggak bisa bikin dosa, atau karena beliau jadi Rasul, dia dilindungi dari dosa? Wah, keren banget. Ini nggak ada lagi orang bertanya begini, Mas. Mana mungkin. Basa-basi aja ini. Ya, nggak serius. Nggak ada yang nanya kok gitu. Jadi, apakah Rasulullah itu ditunjuk karena itu konsekuensinya maksum, ataukah dia dari awal misalnya sudah nggak pernah buat dosa lalu dipilih jadi nabi atau terlalu baik? Jawabannya both. Jadi dua-duanya kita punya basic. Rasulullah Muhammad itu dari awal ketika dia lahir, memang dia nggak pernah berbuat sesuatu yang dosa. Artinya inilah terkenal di antara kita ketika Rasulullah masih kecil itu, beliau ketika menyaksikan sesuatu yang kayak nggak berguna itu tidur tuh. Jadi ditidurkan oleh Allah. Jadi kayak kalau mungkin kita ya, mungkin lagi ngelihat Mas Panji stand up tidur. Ngapain ya? Sering tidur gue. Gak ada gunanya nih. Iya, misalnya kayak gitu. Jadi dia ditidurkan oleh Allah. Sering tidur kalau saya stand up. Betul. Nah, terus ketika beliau kemudian di perjalanan sebelum jadi Nabi umur 40, beliau senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dan bahkan tidak tercatat pernah berbohong. Makanya kan dikatakan al-amin kan ya. Kalau berbicara itu adalah kebenaran, kalau dia berjanji pasti ditepati, kalau dia punya amanah pasti itu dipenuhi amanahnya. Nah, itu adalah nabi. Dan setelah terus kemudian jadi nabi, ya konsekuensinya pasti akan maksum, dijaga oleh Allah dari berbuat dosa. Jadi both of them. Manusia seperti apa, atau mungkin didikan orang tua macam apa yang melahirkan orang yang pengambilan keputusannya untuk tidak berbuat dosa itu sedari kecil? Nah, menarik banget. Karena kenapa? Karena gini, aku pernah nanya, kenapa sih Nabi itu bener-bener kayak, kalau kita hitung kerjaan manusia sekarang ya, atau opini manusia sekarang, apes Mas? Kenapa apes? Anak nggak punya anak 3 laki-laki diambil oleh lo semua. Artinya diputusin nasab laki-lakinya itu karena orang-orang Arab ngambil nasabnya dari laki-laki. Mas Panji anak satu-satunya laki-laki Mas ya? Di keluarga 2. 2. Kakak saya perempuan, saya laki, adik saya laki. Oh, berarti ada 2 kan? Artinya kalau Mas Panji nggak ada, masih ada adiknya. Nah, ini Rasulullah 3-3-nya itu nggak ada semua. Bapakku sama kakekku itu adalah anak laki-laki satu-satunya. Artinya kalau mereka habis semua tuh. Dan bapakku sangat senang sekali ketika dia dapat 4 anak. 4 anaknya adalah laki-laki. Artinya ada yang ngelanjutin dia dalam bahasa budaya. Rasul apes dalam tanda kutip ya kalau kita lihat dari sisi itu. Kenapa? Karena anaknya 3 meninggal, bapaknya meninggal sebelum beliau lahir gitu kan ya. Atau kalau enggak setelah lahir ya. Aku lupa. Ini penting tapi aku lupa. Itu bukti bahwa aku bukan Adi Hidayat. Sebelum. Lalu kemudian ketika itu beliau dipasrahkan pada kakeknya pun meninggal ketika beliau masih muda, ketika beliau masih kecil. Dan setelah kemudian kakeknya meninggal, dipasrahkan lagi pada pamannya, dan pamannya pun meninggal. Artinya seolah-olah Allah pengen bilang begini, Muhammad ini nggak ada influence ataupun pengaruh dari luar. Ya itu dia. Selain daripada aku. Jadi memang ya both of them. Artinya ketika awalnya memang itu juga kita melihat bahwa itu sudah dipersiapkan, 40 tahun dipersiapkan biar secara manusiawi orang nggak bilang ini tiba-tiba ujuk-ujuk.